Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang keenam untuk hari ini. Mungkin ini video review yang terakhir, jadi tunggu aja, stay tune aja. Setelah video ini, mungkin saya akan carikan saham-saham yang menarik untuk teman-teman mungkin bisa beli. Tapi saya disclaimer dulu, tidak ada ajakan membeli dan juga tidak ada ajakan menjual ya. Itu saham-saham yang menarik menurut saya, menurut analisa saya. Jadi teman-teman yang mau ikut lihat saham-saham tersebut silakan. Dan jika tidak juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan apapun. Kembali lagi semuanya adalah analisa saya semata. Jadi buat teman-teman yang suka dengan analisa atau mungkin setuju dengan analisa saya, silakan boleh untuk menonton video berikutnya. Tapi saya informasikan video tersebut hanya untuk subscriber saja yang bisa mengaksesnya. Oke, kita lanjut untuk video yang keenam, yaitu video yang terakhir untuk hari ini, review saham di tanggal 20 Juni 2022. Yang pertama adalah ERA. Nah, ERA ini sudah terlihat sideways beberapa waktu, bahkan sempat naik ya. Sempat mulai naik mungkin mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 31 dan akhirnya turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini ERA sudah berhenti di harga sini aja, jangan turun lagi. Jadi teman-teman boleh pantau sekiranya dia masih bergerak atau bahkan dia bisa menembus EMA 20, ini bagus. Mungkin bisa menembus harga, sebentar kita cek ya, 508. Nah, kalau bisa menembus harga 508, mudah-mudahan bagus, apalagi kalau dia sudah bisa bertahan di atas harga, di kisaran harga 516. Kalau bisa sideways dulu, itu juga menarik untuk diperhatikan ke depannya. Tapi untuk saat ini memang ERA posisinya masih belum bagus karena masih di bawah EMA 20. Tapi saat ini dia sudah berhasil naik di atas EMA 10, sorry. Nah, mudah-mudahan karena dia saat ini sudah lumayan lama ya di bawah EMA 200 dan di bawah EMA 100-nya. Kalau dia bisa naik lagi dan bisa menuju harga sebelumnya, ini juga boleh dipantau. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa lihat ya, support harga yang terdekat dengan ERA yaitu di harga 494. Nah, kalau misalkan dia turun lagi dan close confirm di bawah 494, sebaiknya teman-teman lihat-lihat dulu kapan dia akan mulai balik arah dan support harga berapa. Untuk saat ini masih dalam pantauan apakah dia akan bergerak naik kembali atau tidak. Tapi kalau misalkan posisinya paling tidak sudah berada di harga 516, itu sudah boleh teman-teman pantau. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu SMGR. Ya, SMGR hari ini bagus. Dia menguat 4%. Ya. Dan sudah close dan bisa bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Mudah-mudahan bisa lanjut. Nah, ini juga bagus untuk dipantau besok kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Dan hari ini dia open persis di harga opennya itu di harga 6.875 dan di atas EMA 100 ya. Nah, ini bagus. Mudah-mudahan dia masih bisa bertahan terus di atas EMA 100 dan bahkan bisa menembus EMA 200-nya. Kalau sudah bergerak di atas EMA 200, ini akan lebih menarik. Nah, mudah-mudahan SMGR juga bisa menembus harga 7.300-nya dan bisa bertahan dan bahkan bisa menembus MA 200 di harga 7.500. Ini teman-teman juga boleh pantau. Hari ini dia kembali menguat dan bisa bertahan di atas EMA 10 dan 20 dan 30. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BP. Ya, BP akhirnya hari ini koreksi 4%, ya sehat 4%. Karena kemarin juga sudah naik lebih dari 20%. Kemarin naik di hari Jumat itu naik 25%. Ya, turun 4% itu wajar. Kita tunggu aja apakah besok dia akan lanjut turun atau justru akan lebih menguat lagi. Teman-teman yang masih punya mungkin masih bisa hold, tapi jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya untuk saham ini
ya. Buat yang belum punya, yang mau masuk, tinggal lihat aja apakah dia berhasil bertahan di atas EMA 10 atau 20. Kalau misalkan dia koreksi, tunggu momentum waktu dia rebound lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Bumi. Ya, Bumi pun hari ini menguat lagi dan sudah menyentuh target harga 73-nya, tapi turun lagi dan close di harga 72. Apakah Bumi besok akan lanjut lagi? Mudah-mudahan ke harga 76, ke 86 ya. Kalau bisa tembus 73, bisa ke 86 atau mungkin ke 94. Saya doakan teman-teman yang sudah punya bisa profit dari saham ini, dan jangan lupa ajak-ajak saya ngopi. Oke. Ya, kalau misalkan dia untuk Bumi itu bisa ke harga 86 besok, berarti masih ada potensi sekitar 19% ya. Apalagi bisa menembus 73-nya. Atau misalkan teman-teman berharap dia bisa ke 94, berarti dia harus close 30%. Wow. Ya, mudah-mudahan Bumi besok masih manggung, masih besar volumenya, masih banyak peminatnya, kita doakan aja. Jadi yang kalau belum punya, saya nggak ada tidak ada ajakan untuk membeli. Silakan teman-teman analisa di mana untuk ambil posisinya. Oke, untuk saham Bumi boleh dipantau lagi pergerakannya besok. Mudah-mudahan bisa menembus 73. Kita lanjut saham berikutnya, yaitu BIT. Ya, BIT hari ini dia menguat 7,14%. Ya, dia sekarang close di atas EMA 10, 20, dan 30 dan juga EMA 100. Ya, ini udah, mudah-mudahan ini pertanda bagus. Tinggal tunggu aja apakah dia turun lagi menembus harga support sebelumnya. Ya mungkin di sekitaran support 56 ya. Teman-teman juga boleh pantau. Kalau misalkan dia turun lagi, ya tunggu dulu. Tapi kalau misalkan dia bergerak naik atau bahkan bisa menembus EMA 200 di harga 62, ini akan sangat menarik. Karena memang sebelum ini sudah sempat naik, ya wajar. Naiknya sudah sampai dengan sempat open high gitu di harga 73, lalu turun, koreksi. Hari ini berhasil menguat lagi. Ya, kita lihat aja pergerakannya apakah dia bisa melanjutkan trennya, karena saat ini sudah bertemu semua dengan EMA 100. Apakah dia akan langsung tembus, lalu koreksi sesaat, istirahat, lalu menuju utara. Ya, kita pantau aja bareng-bareng. Mudah-mudahan teman-teman udah ada yang beli saham ini, atau beli di bawah, atau beli waktu di harga 53. Mudah-mudahan saya doakan untuk profit dari saham ini juga. Lanjut ya ke saham SCMA. Oke, SCMA juga hari ini berhasil breakout top box 236 dan berhasil close di harga 246, menguat 9,82%. Apakah akan lanjut? Nah, tantangan berikutnya adalah di 258. Kalau dia bisa tembus 258, berarti bagus. Tapi kalau nggak tembus 258, teman-teman boleh pikirkan untuk mungkin untuk take profit dulu. Tunggu ada momentum dia untuk naik lagi. Disclaimer on ya, saya bukan meminta teman-teman untuk jual di situ, enggak. Mungkin itu target terdekatnya aja, tapi teman-teman bisa analisa sendiri kira-kira dia akan turun apa langsung naik lagi. Mungkin bisa ke harga 296 ya. Ini menarik kalau bisa sampai ke 296, berarti strong sekali untuk buying powernya. Tapi kita lihat aja apakah dia besok koreksi dulu, apakah langsung menembus 258 atau justru akan cuma menyentuh 258 lalu turun lagi. Ya, teman-teman siapkan trading plan-nya. Kalau yang belum punya, ya juga siapkan trading plan-nya, apakah mau beli atau mau nunggu lagi, tunggu dia koreksi. Kalau yang sudah punya, jangan lupa take profit dan jangan lupa trailing stop kalau masih mau hold. Lanjut ya ke saham Cleo. Oke, Cleo hari ini menguat lagi, masih bagus.
ya. Tapi sayangnya Clio belum berhasil menembus harga high sebelumnya di harga 478. Ya, 478 belum berhasil ditembus, apalagi 480. Kalau bisa tembus dan bahkan bisa close di 480, ini sangat menarik, masih boleh diperhatikan untuk pergerakan saham Clio. Masih bertahan di atas MA 10, 20 dan 30, bahkan 100 dan 200. Mudah-mudahan ini uptrend bisa untuk jangka panjang naiknya. Kita lihat aja apakah besok atau di perdagangan minggu ini dia berhasil menembus dan bisa close di harga 480 dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil, ya mudah-mudahan dia bisa lanjut. Disclaimer on ya. Lanjut ya ke saham IPP. IPP hari ini sempat menguat ya, sampai dengan 9% ya kalau nggak salah. 7,87% ya. Tapi sayangnya penutupan dia turun lagi dan bahkan close harus dengan minus 1,7%. Nggak apa-apa. Hari ini dia masih bertahan di atas MA 10, 20 dan 30. Mudah-mudahan ya hanya koreksi sesaat dan juga masih bertahan di atas MA 5. Mudah-mudahan ini besok dia akan kembali menguat lagi. Kita doakan aja. Yang belum punya tunggu sampai ada momentum untuk masuk lagi. Yang sudah punya boleh naikkan trailing stopnya, jangan sampai keuntungan Anda jadi kerugian. Dan kita masuk ke saham yang terakhir ya di video ini, yaitu saham STAA. Ya, STAA ini juga sudah saya infokan mungkin dari beberapa hari di grup Telegram juga. Ternyata hari ini dia justru malah bisa menembus ATH-nya di 1240 dan membuat ATH baru. Nah, ini menarik. Apakah dia besok lanjut ataukah dia akan turun dulu setelah membuat ATH? Ya, kalau untuk targetnya, jujur saya tidak tahu untuk menentukan targetnya lagi karena ini sudah ATH-nya. Tapi kalau ditanyakan pergerakannya, teman-teman bisa ambil rata-rata aja. Misalkan ini di tanggal-tanggal sebelumnya ya, teman-teman bisa perhatikan ada yang 3%, ada yang 7%, ada yang 3%, ada yang 9%, ada yang 9%, ada yang 11%. Nah, teman-teman bisa ambil rata-rata. Mungkin kalau untuk mau target langsung kena mungkin di 4-5% mungkin bisa kena. Tapi kalau mau hold agak panjang ya teman-teman bisa pakai 15% atau 20%. Atau mungkin target arah. Tapi untuk saham ini masih uptrend dan dia bisa breakout top box dan sebelumnya bisa breakout high-nya dan breakout top box dan masih bertahan di atas MA 10 dan 20 dan 30. Ini masih bagus. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang ke-6 dan juga video yang terakhir untuk review saham-saham hari ini di tanggal 20 bulan Juni 2022. Terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe juga dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini yang saya upload setiap harinya. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.